Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Esa Maidatul Sohibah dengan NIM 20512414131 dari kelas TID 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PC1, akan melihat dari PC1 IP-nya. Nah, di situ ada 11, 192 dan 62. Kemudian berikut dari PC2, berikut adalah IP configuration dari PC2. Selanjutnya yaitu kita melihat IP configuration dari PC3 sebagai berikut. Kemudian selanjutnya kita melihat dari router 1 ke router 2 yang dihubungkan. Kita melihat dari router 1 terlebih dahulu dengan config-nya serial 3 tadi menghadap ke router 2 sehingga IP address-nya 12.12.12.1. Kemudian untuk serial yang kedua itu menghadap ke atas, menghadap ke router 3. Selesai menghadap ke router 3. Dengan IP konfigurasinya 13.13.13.1. Selanjutnya statik dari router 1 di sini tuh ada punyanya network dari PC1. Dari PC1 dan 12.12.12.2-nya. Kemudian ada 3333 yang mengarah ke server 1 nantinya. Agar bisa mengirim ke server 1, kemudian juga ada 4343 untuk mengirim ke server 2 nantinya. Selesai. Kemudian di sini kita lanjut ke router 2. Di router 2 ini ada serial 3. Serial 3-nya akan menghadap ke router 1 sehingga IP address-nya diisi sebagai berikut. Kemudian kalau serial 3-nya itu ke atas atau ke router 3. Sehingga berisi network dari router 1 ke router 3 dengan gateway-nya 2. Kemudian statiknya di sini ada network dari PC1 sehingga bisa mengirimkan dari antar router. Kemudian di sini selanjutnya ada 333 yaitu dari server 1 dan ada 434343 dari server 2 sehingga bisa mengirimkan pesan ke router 3 melalui network tersebut, network address-nya. Selanjutnya pada server 1 di sini sebagai berikut IP-nya. Selanjutnya pada server 2 sebagai berikut IP-nya. Selanjutnya kita cek pada router 3. Pada router 3 ini yaitu FA0-nya ke server 1 sedangkan F10-nya ke server 2. Nah, sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat dari S3-nya yaitu 2323 karena menghadap ke router 2.
yang tadi serial 2-nya itu ke router 1. Nah, untuk 00-nya, untuk 10 ini ke server 2. Nah, untuk ke server 2. Sedangkan kalau 10 tadi, kalau 00 tadi ke server 1. Oke, selesai. Nah, di sini sudah menginputkan dari pesan-pesan yang untuk mengecek apakah rangkaian ini sudah berhasil. Maka kita akan cek dari pesan-pesan tersebut. Kita langsung masukkan semua pesan. Nah, sesuai dengan ketentuannya kita akan memasukkan semua pesan dari PC1, PC3, PC11, PC12, PC31, PC32, PC31, PC3 ke server 2, server 1 server 2, server 1 PC1, server 1 ke PC2, dan server 1 ke PC3. Nah, di situ semuanya pesan tersebut langsung saya masukkan ke rangkaiannya. Nah, sesuai dengan daftar-daftar tersebut sudah saya masukkan semua dengan identitas warna-warna yang berbeda. Oke, selanjutnya kita capture, kita jalankan. Nah, saat dijalankan tidak ada pesan yang tersilang atau benar-benar semuanya itu berjalan dengan lancar, tidak ada pesan yang silang. Semua successfully, tidak ada yang error, tidak ada yang failed. Nah, semua pesan dikirimkan dari sampai ke tujuan. Nah, sudah semuanya sukses. Semuanya sukses dikirimkan semua dan tidak ada kendala, tidak ada pesan yang silang. Selanjutnya kita akan memasuki pada studi kasus di mana memotong dari salah satu kabel, kemudian mengajari dari router sehingga tetap berjalan pesan tersebut. Di sini saya memotong dari router 1 ke router 3. Nah, kemudian saya akan mengirimkan dari PC1 ke server 2. Apakah bisa? Meskipun dipotong. Oleh karena itu, karena tidak bisa, maka saya akan mengajari dari router 1 dulu agar dari server 2 itu bisa dijalankan ke PC1. Dan akan melewati dari sini, dari PC1 ke server 2, melewati router 2. Nah, kita langsung ke ke router 1. Kita tambahkan static. Kita tambahkan static dengan karena tujuannya adalah server 1, karena server 1 dan server 2 yang akan mengirim pesan akan menjalankan pesan atau mengirimkan kembali ke PC1, maka di sini kita masukkan dari punyanya server 1 dan server 2, yaitu 3333 dan 434343 itu punya server 2, yang 333 punyanya server 1. Nah, oke, semuanya sudah di-add. Menambahkan network address-nya sudah ditambahkan. Selanjutnya kita agar PC1 dapat mengirimkan ke server 1 dan server 2, maka router 3-nya yang akan kita ajari.
Nah, kita langsung ke statiknya. Karena dari PC1 ke server 1 dan server 2, maka kita cuma menambahkan satu saja, yaitu network address-nya PC1, yaitu 192.168.10.223.23.23.2. Karena nanti akan melewati router 2, maka next hop-nya itu dikasih 23.23.23.2 next hop-nya, karena melewati router 2. Oke, sudah selesai, sudah kita ajari semua routernya agar PC1 dapat mengirimkan pesan ke server 2 dengan jalur yang baru, karena jalur tadi kita putus. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan PC1 ke server 2 dengan warna abu-abu agak kecoklatan. Bisa dilihat pada amplopnya PC1 itu yang warna abu agak kecoklatan. Nah, itu nanti yang akan kita perhatikan, apakah amplop tersebut dapat mengirimkan ke server 2 dan apakah server 2 dapat mengembalikan pesan tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, amplopnya sudah ke router 1 ya. Kemudian sudah ke router 2 sekarang. Sudah ke router 2. Kita next lagi. Nah, sudah ke router 3 amplopnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sudah nyampe ke server 2. Berarti berhasil. Kemudian server 2 dapat mengembalikan pesan lagi ke router 3, melalui router 3, kemudian ke router 2 lagi. Lanjut ke router 1. Kemudian nyampe ke PC1. Berarti berhasil dari studi kasus ini, yaitu memotong dari salah satu kabel dan bisa mengirimkan PC1 ke server 2 dengan jalur yang baru. Oke, berhasil. Tidak ada error. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.